rumahnya masih terbuat dari kayu, dari bilik ya kalau sek Sundanya mah tuh. Adem sekali teman-teman. Tuh hamparan pesawahannya. Terus kita pernah diundang juga acara festival film Bandung gitu. Wah, hebat ya. Nah, di Gedung Sate kita pernah acara Kemilau Nusantara gitu. Sekitar 2014, terus 2004, 2014 sama 2015 kita jadi juara umum itu di Gedung Sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya sedang berada di daerah Sukamantri ya teman-teman, Kecamatan Ciamis. Nah, tadi tuh kita lewat, saya sama suami lewat ya. Terus di pinggir jalan itu nemu salah satu rumah di tengah sawah teman-teman ya. Rumahnya tuh unik, banyak sekali patung atau topeng ya, topeng-topeng yang unik gitu. Nah, ini dia teman-teman, untuk rumahnya tuh yang ada di belakang kita. Rumahnya itu terbuat dari anyaman bambu ya, masih terbuat dari kayu seperti itu, bambu, kayu ya, unik lah, apalagi di tengah sawah dengan pemandangan yang begitu indah teman-teman ya. Pinggir, depan, belakang semuanya sawah, terus gunung-gunung yang hijau teman-teman, pokoknya indah sekali. Nah, nanti kita coba tanya itu patung apa sih yang ada di rumah itu. Apakah ini tempat sanggar atau cagar budaya ya teman-teman. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton terus video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, ini dia teman-teman. Jadi rumahnya itu persis sekali di tengah sawah teman-teman tuh, dikelilingi oleh hamparan pesawahan yang hijau tuh. Dan di bawahnya itu ada sungai yang mengalir, jembatan. Dan jalannya itu jalan pedesaan ya teman-teman, gang. Masuk mobil lah ya, kalau mobil masuk. Nah, dan di belakangnya itu hamparan pegunungan juga teman-teman terlihat dari sini. Jadi ini tuh di daerah Sukamantri ya teman-teman. Tuh masjid juga. Nah, kesini juga ada pemukiman warga ya teman-teman. Jadi rumahnya itu gak mencil ya, gak mencil-mencil banget. Jadi masih di lingkungan perkampungan, namun unik teman-teman, karena di rumahnya itu banyak sekali tuh topeng atau patung ya. Patung seperti bebegig ya teman-teman, bebegig atau apa ya disebutnya. Tuh menyeramkan sekali ya kalau dilihat untuk topeng-topengnya atau patung-patungnya. Nah, seperti apa nih, apa cerita di balik topeng-topeng itu? Apakah ada maknanya atau ada sejarahnya topeng-topeng itu? Nanti kita tanya-tanya sama pemilik rumahnya ya teman-teman. Nah, ini saya tadi nyimpen motor di sini teman-teman ya. Dan ini benar-benar pemandangan itu indah sekali teman-teman. Terus rumahnya itu bersih, terawat. Ya pokoknya unik, indah, bersih, pokoknya paket komplit teman-teman. Apalagi ini di pedesaan, di pesawahan, wah pokoknya bikin betah. Apalagi itu teman-teman, jadi rumahnya itu dibikin di atas kolam ikan, di atas empang ya. Jadi bawahnya itu kolam ikan, pokoknya bikin adem, bikin betah kita yang diam di sini. Nah, ini juga air selokan teman-teman, air selokan yang begitu jernih. Tuh, ini dilihat dari jalan. Ini videonya saya lumayan ngezoom ya teman-teman. Kita coba lihat dari sini. Ini sih sebenarnya agak jauh ya kalau dari jalan sini. Cuma ini videonya saya ambil gambarnya itu agak ngezoom. Nah teman-teman, tonton terus videonya sampai akhir, nanti kita ngobrol-ngobrol sama pemilik rumahnya. Teman-teman, kita lanjut nih ngobrol sama pemilik rumahnya ya. Kita tanya-tanya nih apa makna atau tuh banyak sekali
patung atau topeng ya ini ya. Nanti kita tanya-tanyalah seputar topeng-topeng ini. Nih tuh suasana rumahnya di atas kolam ikan teman-teman ya. Dan rumahnya masih terbuat dari kayu, dari bilik ya kalau sek Sundanya mah tuh. Adem sekali teman-teman. Tuh hamparan pesawahannya, terus itu gunung-gunung. Nah kebetulan pemiliknya ada. Teman-teman nanti kita lanjut ngobrol. Tuh airnya besar banget di sini. Wow. Banyak sekali teman-teman. Topeng ya ini ternyata. Dan topeng-topengnya. Nanti kita tanya-tanyalah. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah nih kita ngobrol sama kenalan dua ini dengan siapa? Asandi ya. Asandi. Jadi apa pemilik rumah ini atau? Bukan, ini rumahnya Bapak Cucu Panji Suherman. Beliau merupakan pembina daripada Sanggar Seni Bebegik Baladewa. Sanggar Seni Bebegik Baladewa ini berada di Desa Sukamantri, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Oh jadi rumah ini ternyata sanggar ya? Iya. Sanggar. Sanggar tari apa tadi? Sanggar Seni Bebegik Baladewa. Oh, sanggar seni. Ya. Jadi ini tuh bebegik. Nah, bebegik ini kayak yang berbentuk topeng. Jadi bisa untuk diperagakan. Jadi kita ada berbentuk kelaran, ada berbentuk pagelaran. Kita bisa tampil di mana saja. Malahan kita tampil di beberapa kabupaten kota untuk acara ulang tahun, penyambutan para menteri, penyambutan Pak Gubernur gitu dan lain sebagainya. Kita pernah diundang juga acara festival film Bandung gitu. Wah hebat ya. Nah, di Gedung Sate kita pernah acara Kemilau Nusantara gitu sekitar 2014, terus 2004, 2014 sama 2015 kita jadi juara umum itu di Gedung Sate. Wow, hebat sekali ternyata teman-teman. Berarti ini udah lama berdiri sanggar ini? Ya, sama Pak Cucu itu dikelola sekitar 2004-2006 sampai sekarang. Nah, seiring perjalanan waktu perlu regenerasi gitu. Nah, dari dulunya ketua, Pak Cucu sekarang jadi pembinanya gitu, seperti itu. Betul sekali. Terus ini kan banyak sekali nih berbeda-beda gitu bentuk topengnya. Apakah berbeda makna atau bagaimana? Nah, kita di sini ada beberapa jenis topeng, ada beberapa dengan karakter, bentuk dan lain sebagainya. Di sini contoh ini ada yang dua, ada yang dua ini tokoh sentral di bebegiknya. Ini untuk acuan untuk atraksinya. Jadi ada peragaan untuk tarung. Nah, jadi di tarung itu di CCTV ada pemanisnya, penarinya, ada alur-alurnya, ada pola lantainya, ada juga narasinya untuk sajian pagelaran. Untuk gelaran juga ada pola-pola lantainya gitu. Jadi nggak monoton, nggak sebatas jalan-jalan di jalan aja gitu. Jadi ada atraksinya juga Iya, gitu ada, ya. gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, mungkin udah ada banyak ya di media sosial juga ya. Ada ya, Bebegik Baladewa. Ada juga di IG, ada juga di TikTok, Sanggar Seni Bebegik Baladewa. Ada berarti teman-teman. Jadi tahun berapa ini berdirinya? Itu sekitar 2004-2006 gitu. Ketika dikelola sama Pak Cucu, malahan kita berdasarkan kebutuhan, jadi administrasi perlu dilengkapi dan sebagainya, kita udah diakte-notariskan. Nah, kita juga udah mendapatkan sertifikat KIK, kekayaan intelektual komunal. Samping itu kita udah mendapatkan WBTB. WBTB itu warisan budaya tak benda yang sifatnya nasional. Berarti ini bukan di daerah aja, udah keluar daerah mungkin aja. Untuk Jawa Barat kita udah tampil di beberapa kabupaten dan kota, semuanya udah pernah disinggahi. Malahan untuk luar Jawa Barat juga kita udah tampil di Bali, di Jogja, di Surabaya, dan sama Semarang gitu. Seperti itulah gitu.
Malahan media-media seperti Trans 7 dan Antv kita udah sering tampil gitu. Berarti banyak juga yang berkunjung ke sini gitu ya? Banyak gitu, untuk kebanyakan mahasiswa yang untuk tugas akhir, untuk keperluan seni dan budaya gitu, ingin tahu lebih jauh tentang sejarah gitu. Ya itu bagi kami merupakan salah satu bentuk pelestarian dari luar juga gitu, ikut melestarikan gitu. Jadi untuk anak-anak atau yang sebagainya harus cinta terhadap budaya gitu ya. Malahan kita pernah juga tampil di Istana Merdeka. Istana Merdeka? Iya, di itu sama zamannya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terus yang terakhir sama Presiden Bapak Jokowi. Kita udah tampil di hadapan beliau, itu acaranya acara Sumpah Pemuda gitu. Nah, kita juga pernah di Jakarta itu tampil beberapa kali di Bundaran HI di Monas, itu kita tampil acaranya Parade ASEAN. Terus di Taman Mini, acara ulang tahun Taman Mini, kita mewakili Jawa Barat, seluruh Indonesia tampil di sana. Kita jadi juara umum sebagai penyaji dan penampil terbaik gitu. Dari 3 kategori, 2 kategori diraih gitu, alhamdulillah. Itu kurang lebih sekitar tahun 2017. Seperti itu. Wah, hebat sekali ayah. Ya. Boleh kalau mau lihat-lihat ke. Boleh ya, nanti ya. Sini. Nah, kita lihat-lihat nih suasana. Tempat ini juga bisa dipakai untuk outing class untuk anak-anak dari Kabupaten Ciamis yang mau mengenal lebih jauh tentang bebegi. Kita dari BP2D udah kedatangan beberapa kali, beliau membawa anak-anak dari SMK 1, terus pokoknya wilayah Ciamis udah kurang lebih hampir 20 kali kita kedatangan ke sini dari acara outing class gitu. Malahan dari Dinas Pertanian juga ibu-ibu juga pernah ke sini gitu. Seperti itu. Jadi yang pemain itu berarti semuanya anak-anak sini atau gimana? Untuk pemain kita satu desa, kita kebanyakan anak-anak sini gitu. Jadi kita di samping memperkenalkan, jadi kita merekrut orang-orang, memberdayakan orang-orang sekitar gitu. Jadi supaya lebih cinta terhadap seni dan budayanya yang ada gitu. Kita lihat-lihat nih, berarti banyak sekali ini. Apa? Itu ada yang namanya miniatur bebegi. Yang ini yang bawah seperti ini. Oh, seperti ini berarti ya, tampilannya. Buat cenderamata untuk dikasihkan ke Bapak Bupati atau untuk orang-orang yang ada di luar gitu, seperti itu. Betul. Nah, ini miniatur daripada itu Gong Perdamaian yang ada di Ciung Wanara seperti itu. Udah banyak sekali berarti ya, ini. Ini waktu pemberiannya apa ini, Bapak Bupati, Pak Herdiat sama Bapak almarhum Bapak Yana. Bapak Yana, ya. Boleh kalau mau ke dalam. Wah, ini masih suasana tradisional ya. Iya, iya. Ini ada beberapa topeng yang sudah dibikin sama Bapak Cucu. Ini kan kita satu proses pembuatan topeng itu kan dari kayu gelondongan utuh. Kayu gelondongan utuh dipotong, terus dibikin sketsanya, dibikin ukiran-ukirannya, terus udah bikin ukirannya, udah membentuk, itu ada yang namanya buat proses perapihan, jadi finishing. Udah finishing, terus terakhir pengecatan. Ini hasil daripada yang udah dicat gitu, seperti berarti itu. Ini hasil tangan berarti? Hasil tangan gitu. Tidak pakai mesin gitu? Tidak pakai mesin. Waduh. Jadi alat-alatnya itu kan ada yang namanya tatah ukir. Ditatahi gitu. ya? Iya, seperti itu. Hebat sekali tuh teman-teman, ini sampai detail ya. Seperti ini. Ini detail-detailnya seperti ini. Gitu. Jadi kan ini kan ada porsi-porsinya. Kalau kecil ini buat anak-anak SMP, anak-anak sekolah dasar. Terus ya kalau besar ini kan buat untuk orang-orang dewasa. Orang dewasa ya, soalnya berat juga mungkin ya. Berat ya. Kosongannya aja udah gini. Ini kan belum lengkap. Gitu, belum lengkap seutuhnya gitu. Kan ada satu topeng bebegik itu kan ada beberapa ornamen aksesoris yang harus ada gitu.
Nah, beberapa ornamen aksesoris itu seperti daun waregu, daun bubuai, daun hahapaan, daun kirisik, hanjuang, daun awi, terus ada juga daun kalayar gitu, terus dan lain sebagainya gitu. Untuk bajunya itu dipakai dari bahan lembaran ijuk kawung gitu. Ijuk yang hitam itu, Ayah, Ya, seperti yang hitam. buat sapu Buat gitu. sapu ya, Oh, seperti iya. itu. Nah, di ijuk itu jadi dari lembaran itu dibikin kayak overall. Jadi supaya simple gitu, Tinggal dijahit gitu ya. tinggal pakai gitu Tinggal ya. pakai seperti itu. Jadi unsur-unsur bebegik itu dari atas sampai bawah itu mengandung unsur alam semuanya gitu. Seperti Jadi itu. hasil alam semua ya. Iya, iya. Dari hasil alam, dari seperti dedaunan, terus bajunya juga dari ijuk ya. Ya, dari ijuk gitu. Cuman ada aksesoris yang lainnya seperti kolotok. Tahu kolotok nih? Apa tuh, A? Itu kolotok itu ya dipasangnya di belakang. Di belakang itu ada nadanya juga, ada ritmenya gitu. Jadi untuk ukuran dewasa itu kolotoknya agak besar. Nah, ada juga kolotok kecil dipakai untuk para penarinya gitu. Jadi mengiringi ketika ada pertunjukan. Jadi sambil jalan itu ada ritmenya. Ada suaranya gitu. Ada suaranya. Yang terbuat dari bambu bukan, A? Ya. Bapak tahu kayu tuh. Kayu gelondongan ditata. Jadi ketika dipukul atau sambil berjalan itu ada bunyinya tok 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 seperti Oh, itu. betul. Jadi kalau berbenturan satu sama lain, ya. Ya, ya. Jadi menghasilkan suara itu ya. Menghasilkan nada. Seperti Iya, itu. nada. Ada juga kirincing aksesorisnya. Jadi menambah ritme, menambah suara nuansa seramnya juga gitu. Betul, makanya disebut bebegik gitu ya. Ya, Kan kalau bebegik itu kalau bahasa daerah orang kitanya tuh apa begik? Bebegik itu bebagu. Bebagu. Nah, jadi kita ulas sebentar ya tentang sejarah bebegik, boleh? Betul, boleh. Nah, bebegik itu kan berasal dari kata babagu, yang mana dulunya di sini ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh di wilayah Sukamantri itu yang namanya Prabu Sempulur. Beliau menciptakan bebegik itu dengan penuh karisma, dengan keilmuannya. Makanya ketika beliau menciptakan topeng itu dengan karismanya. Maka, nah, fungsi dan tujuan beliau menciptakan topeng bebegik itu untuk melindungi atau menjaga wilayah tersebut dari roh-roh halus atau orang-orang yang berniat jahat. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa melintas ketika topeng bebegik itu ada gitu. Di mana itu? Itu adanya di Tawang Gantungan. Jadi beliau berada di Tawang Gantungan atau Karang Gantungan. Beliau menciptakan topeng itu untuk menjaga kelestarian alam sekitar gitu. Nah, di bebegik juga ada 4 tokoh sentral di bebegik. Ada tokohnya juga. Ada, seperti Prabu Sempulur itu tokoh utamanya. Terus ada juga Sancamani, ada Sancaronggeng, ada Margadati gitu, tokoh sentral. Nah, itu bebegik gitu ceritanya dulunya. Jadi itu bebegik juga dari dulu sampai sekarang udah mengalami 3 fase, 3 perubahan bentuk gitu. Kalau istilahnya evolusi. Ya, dulunya itu kan awal mulanya dari bahan kulit kayu dulunya. Jadi beliau menciptakan dari bahan kulit kayu, terus ibarat bola mata, terus dari hidung, dari mulut itu dibikin dibolong-bolong gitu. Jadi menyerupai bentuk wajah gitu. Nah, bergeser ke yang kedua itu bahannya dari kayu bahbir setengah gitu, di potongan-potongan setengah. Nah, itu kan dari itu mengapa adanya perubahan dikarenakan ada perkembangan bentuk alatnya juga gitu berpengaruh gitu, seiring juga perkembangan zaman. Yang kedua itu kan berbentuk bahbir. Nah, yang ketiga udah mulai ke berbentuk ukiran yang kayak 3 dimensi seperti yang kita lihat di depan ini gitu. Betul. Nanti kita kasih contoh mana yang bahbir, mana yang kulit kayu, mana yang 3 dimensi. Oh, ada juga berarti contohnya di sini. Oleh nanti kita lihat ya. Seperti itu. Berarti ini yang terakhir. Ya. Yang keempat udah. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Oh, yang ini ketiga. Yang udah yang pakai tatah ukir ini. Ya. Nah, buat semuanya juga perlu diketahui kenapa bebegik ini disamakan
ada yang menyamakan gitu. Apa sih bedanya sama bebegik sawah? Ya gitu Ya, kan. betul. Ya pengertian orang kan pemikirannya pasti ke bebegik sawah. Bebegik sawah, Ya. betul. Kalau bebegik yang asli ini fungsinya kan untuk menjaga kelestarian dari gangguan-gangguan roh halus. Ya. Betul. Jadi bentuknya untuk menjaga wilayah sekitar, sifatnya penjaga alam. Penjaga alam, Nah, ya. kalau bebegik sawah itu beda fungsi. Jadi fungsinya untuk menjaga dari serangan-serangan hama. Hama, betul ya. Nah, pengertian dari sini bebegik sawah sama bebegik asli. Jadi bebegik sawah itu duplikasi daripada bebegik yang asli. Seperti itu. Oh, betul. Istilahnya piraku atau teh nyingsianan piit teh mah kudu bebegik nu asli sesuai ku duplikasi seperti itu. Betul ya. Jadi intinya itu untuk menjaga lah ayah Ya, ini. untuk menjaga, seperti Betul. itu. Seperti yang di sawah kan untuk menjaga dari hama gitu ya. Ya, dari hama, dari yang pokoknya sekitaran sawah lah gitu. Iya, betul. Terus mana ini contoh-contoh? Itu Ada? contohnya ini nih. Ada di luar. Oh, itu tuh. Itu yang kayak dari bahbir seperti itu tuh. Nih, ini yang ukurannya enggak 3 dimensi gitu, paling setengah. betul. Ini berarti yang kedua ya. Yang pertama itu kayak kulit gini. Cuma dari kulit Ya, doang ya. kulitnya kan ini juga dulunya itu kan lebih tebal dari ini gitu. Ini cuma sampel aja, kulitnya kayak kulit gini gitu. Bahan-bahan untuk kayunya itu rata-rata dari kayu lame gitu. Kayu lame, kayu galbasia gitu. Seperti itu. Ini kan tebal, ini juga tebal. Ini kan belum tua banget gitu. Betul. Kalau yang lebih tuanya pasti lebih tebal Tebal dari ini, gitu ya. Seperti Berarti itu. bukan kayu sembarangan juga ya. Iya. Kayu pilihan gitu Iya, ya. Nah, seperti yang kita lihat di atas, ini yang namanya kolotok. Iya, oh ini Ini, ya. kolotok. Jadi itu menimbulkan suara gitu ya. Menimbulkan suara. Nanti kita copotin dulu. Nah, ini yang kecil ini dipakai untuk para penari. Ini kalau yang ukuran besar biasanya ditaruhnya di belakang. Ukurannya besar. Nanti kita lihat yang lebih besar gitu. Boleh. Ini untuk kecil ini, jadi ketika para penari begitu sambil berjalan ada gini-gini. Nah gitu. Jadi ketika antara dipakai sama bebegik sama penari itu jadi bersahutan, ada nada, ada ritme gitu. Jadi ketika berjalan itu gak monoton gitu. Betul. Jadi ada suara gitu ya. Ya, seperti ini suaranya. Suaranya. Nah kalau yang lebih besar beda lagi nadanya, agak menggema gitu. Ini kan kecil. Kecil gitu ya. Itu mah dipakai buat Tarian. Tarian. Jadi pemanis daripada penari juga gitu. Tadi dari kayu gelondongan itu dibikin yang kayak di depan sini seperti gini. Udah ini proses pendempulan supaya pori-porinya merata gitu. Udah mulai merata, terus proses pengecatan seperti tinggal proses pengecatan kali ini ya. Ya. Kalau ini kan dibagi dua sengaja, bukan karena patah. Sengaja. Iya. Jadi fungsinya ini ketika disambungkan seperti ini, nanti kan ada ketika berjalan ada gerakan. Oh, betul sekali ya. Ya, seperti ini. Jadi ketika orang yang menonton itu kesannya hidup. Iya, betul. Seperti ini gitu. Jadi ini prosesnya teman-teman nih. Buat pembentukan topengnya. Jadi ini yang belum dicatnya, baru pendempulan ayah. Ya. Ini belum pendempulan ini. Oh. Masih ini. Waduh, jadi kita jadi tahu gitu ya. Awalnya saya juga belum tahu gitu, cuma sekilas aja pas lewat itu pernah lihat doang nih. Itu lumayan bobotnya itu lumayan agak berat. Iya, ya. Nggak sembarang orang bisa pakai. Gitu. Betul, mungkin perlu keahlian juga ya, latihan juga. Iya. Latihan dulu Kan gitu. ketika kita satu pertunjukan itu kurang lebih kan rata-rata 3 jam. 3 jam. Ya, kan kita diundang misalkan ke Purwakarta, ke Bandung, ikut iring-iringan pegelaran itu kan rata-rata 3 jam, rutenya itu hampir 3 kilo 4 kilo panjangnya. Wow, berarti Jadi kan itu lumayan
menguras energi. Energi ya, luar biasa sekali teman-teman. Nah ini ternyata panjang lebar juga nih kita ngobrolnya, tahu pengetahuan juga ya. Ini pengetahuan, jadi pengetahuan juga buat kita, buat saya juga ya, khususnya yang tadinya gak tahu jadi tahu gitu ya. Mungkin terima kasih Ayah atas pengetahuannya nih, udah berkenan juga diajak ngobrol sama saya Ayah. Nah jadi teman-teman, itu dia tadi ya, berarti rumahnya itu bukan sembarang rumah biasa teman-teman. Jadi itu sanggar seni bebegik Baladewa. Jadi seni budaya lokal ya teman-teman, yang berada di daerah Ciamis, tepatnya itu di Sukamantri. Nah jadi teman-teman buat yang pengen tahu nih gimana atraksinya atau penampilannya seperti apa bebegik Baladewa, itu banyak sekali di sosial media, di YouTube, di TikTok, udah banyak teman-teman ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi mungkin sekian untuk video saya hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.